Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Baik, hari ini kita belajar dari Samuel dan tema kita, dengarlah panggilannya, ikutlah dia. Tapi saya justru mau mengawali, mari kita periksa diri kita masing-masing. Saya mengawali khotbah, mari kita bertanya. Karena kita semua di sini tentunya sudah jadi Kristen. Dan yang saya tanyakan pada Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara termasuk saya menjadi Kristen? Saya kira tidak perlu berpikir lama, tapi hati-hati. Bisa jadi jawabannya justru adalah jawaban yang salah kaprah. Loh Pak, kalau saya ditanya kenapa saya jadi Kristen? Orang begitu cepat menjawab, padahal salah. Ya karena saya adalah orang keturunan keluarga Kristen. Saya itu sudah Kristen dari sejak bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, gantung siwur, udek-udek. Nganu, apa silsilah orang Jawa itu sampai begitu. Sampai ada yang namanya gerobak sente debok bosok. Itu saya keturunannya sudah Kristen. Jadi saya kenapa jadi Kristen? Ya saya memang keluarga Kristen. Seluruh keluarga, coba lihat gambar itu. Mungkin sak kirek-kirekku barang, anjingnya kalau perlu saya baptis. Karena saya keluarga Kristen. Salah. Yohanes sudah mengatakan menjadi Kristen yaitu menjadi anak-anak Allah bukan diperanakkan dari darah dan daging. Istri saya bahkan tidak bisa dengan santainya, aku istri pendeta. Dikira kayak bahasa Jawa, swarga nunut neraka katut, ora ono nunut-nunutan, ora ono katut-katutan. Tidak ada hubungannya sama sekali menjadi Kristen itu karena masalah keturunan apapun masalah keluarga. Salah kaprah kalau kita menjawab demikian. Atau kita akan jawab yang lain baik, bukan karena keturunan Pak. Saya Kristen karena memang saya ingin menjadi Kristen. Setelah saya membaca, saya memahami, saya tahu dan mengerti, lalu saya memutuskan menjadi Kristen. Demikian Bapak Ibu? Salah. Karena Tuhan sendiri mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kristen itu bukan karena keputusan personal dalam arti keputusan kekuatan pribadi, sama sekali tidak. Justru kalau Bapak Ibu Saudara Kristen, karena aku pengen Kristen, aku memutuskan Kristen, itu malah jadi Kristen karepe dhewe biasanya kaya ngono kuwi. Bapak Ibu Saudara, tahu tidak jawaban yang benar? Jawaban tunggal, tidak lain dan tidak bukan jika kita sungguh-sungguh kenapa kita bisa jadi Kristen. Kita harus mengakui karena Allah sendiri telah memilih. Karena Allah sendiri telah memanggil kita. Dengar panggilannya itu juga sudah mau menunjukkan bahwa kita sendiri Kristen karena kita dipilih dan dipanggil oleh Allah. Hayati itu bukan karena keluargamu, apalagi kekuatan pikiranmu. Kristen itu karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita. Dan justru karena itulah mari kita sadari betapa pentingnya mendengar panggilan. Sebab Bapak Ibu, tanpa orang bisa mendengar saja sering keliru, apalagi nggak bisa mendengar. Orang itu biasanya menjadi tidak dapat berbicara dengan baik. Itu diawali karena dia tidak mampu mendengar dengan baik. Betapa pentingnya orang mendengar tapi betapa sulit. Coba saya punya sedikit permainan nih. Saya membaca tiap suku kata, coba Bapak Ibu Saudara dengar. Bisakah kita mendengar dengan baik? Ya, coba. Ada 10 suku kata apa yang saudara dengar dengan ini. Tapi ini memang bahasa Jawa ya. Saya potong-potong satu suku kata. Ku,
maaf. Kucing ya. Ku, wi, ngi, sing, ono, ing, sumur. Bapak Ibu kira-kira kalimatnya apa? Hati-hati loh. Apa yang kita dengar dengan kalimat ini ternyata ada dua kemungkinan. Satu bisa positif, satu bisa negatif. Kalau kita hanya sekedar mendengar tidak hati-hati, mungkin bisa positif kalau kita tadi mendengarnya begini. Kucingku, wingi, sing ono, ing sumur. Kucing saya kemarin yang ada di sumur. Itu positif, paling tidak kucing saya yang itu. Atau kucing saya sudah ketemu kemarin sudah ada di sumur, positif. Tapi Bapak Ibu juga bisa salah walaupun mendengar yang sama lalu memahami begini. Kucing, kui, ngising, ono ing sumur. Yang artinya kucing itu bera ada di sumur. Siapa yang mau minum air yang sudah diberain kucing? Mendengar itu penting. Penting, bahkan kita Kristen karena kita mendengar panggilannya. Tetapi Bapak Ibu, makanya sebelum sampai ke Samuel dulu, saya mengajak kita mengingat perumpamaan seorang penabur. Tuhan sendiri sudah mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kenyataannya, tidak semua benih itu bertumbuh dengan baik. Ada yang jatuh di jalan dimakan burung, ada yang kemudian jatuh tapi tumbuh tanahnya tipis, lalu kemudian kena panas terik, layu. Bahkan ada yang sudah tumbuh sekalipun lalu dihimpit semak duri dan akhirnya gagal. Penabur sendiri sudah memberikan awas betapa ada banyak bentuk kegagalan. Mendengar panggilan. Ini bukan sekedar kurang mendengar atau tidak mendengar. Tetapi memang banyak kegagalan untuk mendengar. Kira-kira apa arti orang yang benihnya jatuh di tanah yang keras dan gagal? Bapak Ibu, kita bisa gagal untuk mendengar ketika kita itu sombong. Dan sombong itu sebenarnya ada 3 level loh Bapak Ibu. Kita itu mengatakan sombong itu kalau saya pamer kekayaan, pamer jam tangan, pamer materi. Maaf, itu sombong malah level yang paling ecek-ecek. Itu sombong paling rendah, mudah dikenali lalu kita cepat mengatakan itu sombong. Tapi ada level sombong yang kedua. Ini level tengah, ini sudah mulai tidak atau sulit dideteksi. Itu namanya sombong kemampuan. Jadi saya tidak pamer, tetapi paling tidak saya sudah cukup bangga dengan diri saya. Oh, siapa pendeta kalau khotbah ya mesti bisa. Itu sudah mulai sombong loh. Karena dia mengatakan itu kemampuannya, bukan hikmat dan rahmat Tuhan. Tapi Bapak Ibu masih tahu sombong yang levelnya paling tinggi. Yang paling sulit dideteksi. Itu namanya sombong rohani. Dan itu orang yang membuat gagal mendengar. Bapak Ibu, maaf ya, ketika Bapak Ibu saja keluar dari gereja, lalu mengatakan, wah aku sudah di gereja, nggak kayak itu nggak pernah ke gereja, itu udah sombong loh. Pulang gereja saja langsung bikin dosa kesombongan itu bisa loh Bapak Ibu. Hanya merasa aku lebih baik karena aku ke gereja, dia nggak ke gereja. Gagal untuk mendengar. Itu kesombongan. Sehingga bagaikan tanah yang keras tidak dapat ditembus. Karena sombong. Orang bisa gagal mendengar yang kedua, sudah jatuh bertumbuh tetapi kemudian layu. Karena betapa banyak orang itu inkonsisten. Oh kalau semangat awalnya wah. Di dalam sini karena banyak temennya, haleluya. Baru tekan parkiran, halelupa.
Banyak orang yang kemudian menyerah sebelum mencapai garis akhir. Orang Jawa maka mengatakan obor-obor blarak. Sebab yang namanya blarak itu daun kelapa kering, kalau dinyalakan wah apinya besar, tapi nggak lama. Setelah itu lalu padam. Betapa banyak orang yang komitmennya luar biasa, mendengar firman-Nya mantuk-mantuk, tetapi akhirnya tidak pernah terwujud karena memang tidak pernah dilakukan. Tidak konsisten. Dan orang juga bisa gagal mendengar ketika tanahnya itu terhimpit semak duri. Orang bisa mendengar tapi enggak bertumbuh, enggak berbuah sekalipun dipanggil karena tidak tahan uji, kehimpit-himpit. Ini orang yang kemudian gagal prioritas. Bapak Ibu memang sangat menyedihkan tapi prioritas itu penting. Walaupun sama bahwa kita itu pakai celana, baju, sepatu, kaos kaki, kalau prioritasnya salah itu ya enggak masuk Bapak Ibu. Mau pakai kok pakai sepatu dulu ya kaos kakinya enggak masuk, celananya enggak masuk. Prioritas itu penting dan banyak orang gagal karena prioritas. Lihat, orang itu biasanya bukan tidak mau bertobat loh. Cuma nanti dulu. Dan akhirnya gagal mendengar firman Tuhan. Apalagi menjawab panggilan Tuhan, padahal kita ingat titik awal. Menjadi Kristen adalah panggilan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengajak kita belajar dari pengalaman ketika Allah memanggil Samuel. Jangan lihat Samuelnya dulu, lihat pribadinya Allah dulu. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasa. Ini mau menunjukkan betapa dosa dan kejahatan membuat orang itu buta dan tuli rohani. Dikatakan tadi pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Loh kenapa Tuhan jarang berfirman? Kenapa penglihatan tidak sering? Karena enggak didengar, enggak ditanggapi. Kenapa enggak ditanggapi? Karena dosa. Dan kalau sudah buta dan tuli rohani, ngeri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sendiri kan, Hofni dan Pinehas itu anak-anak Imam Eli. Dan kejahatannya itu dilakukan di rumah Allah. Baik korupsinya memotong korbannya, korup korbannya, sampai meniduri gadis-gadis yang ikut melayani Allah. Itu bahkan dilakukan di rumah Allah. Betapa menjijikkan. Korupsi kok di gereja misalnya. Betapa menjijikkan, selingkuh kok malah di gereja. Pakai ngucapkan lagi, selamat Natal ya sayang. Kamu itu kalau Natalan gak mungkin selingkuh karena kamu tahu kebenaran Tuhan. Selingkuh kok ngucapkan Natal. Dan itu menjijikkan. Tetapi Bapak Ibu coba lihat. Betapapun bangsa itu jahat, Tuhan ternyata tidak pernah tinggal diam. Dan itu yang kita lihat yang kedua. Tuhan tidak menyerah. Tuhan masih bisa berfirman. Hana itu dalam situasi sulit untuk berdoa. Bayangkan tiap hari disakiti oleh istri kedua Penina. Bapak Ibu bayangkan kalau orang itu menyakiti terus-terusan, pilih mendoakan atau meracuni Bapak Ibu. Hana itu disakiti terus-menerus. Dan Hana berdoa, dan ketika berdoa saja, saking mati rohaninya Bapak Ibu, malah Eli malah melihat kamu mabuk ya. Loh, mau berdoa nangis saja sampai dikira mabuk. Tetapi Hana terus berdoa. Di tengah situasi sulit untuk berdoa. Karena ternyata Tuhan tidak menyerah. Tuhan masih bisa bersabda bagi orang-orang pilihannya yang mau mendengarnya. Bahkan Tuhan mengenal ciptaannya. Tuhan tidak sekedar manggil-manggil, enggak. Tuhan manggil dengan nama Samuel, Samuel. Bapak Ibu memang awas, dari awal saya sudah katakan tadi, dosa, kejahatan membuat buta rohani.
Jangan pernah menyepelekan, enggak apa-apa, rohani itu enggak penting. Loh, Bapak Ibu, justru ketika kita buta rohani, kita lemah rohani, bahkan kalau kita mati rohani, ini yang paling berbahaya. Kita mengatakan, oh, ngapain makan sambil berdoa itu ngapain? Orang kalau didoakan ya lauknya enggak ganti toh. Kalau berdoa lauknya juga rasanya enggak berubah. Ambok ya sudah makan enggak usah berdoa. Bapak Ibu tahu yang tidak berdoa kalau makan kambing ya. Terus kalau Bapak Ibu makan nggak berdoa, terus apa bedanya dengan ora tak teruske? Tetapi justru itu yang mati rohani Bapak Ibu. Orang mati rohani justru tidak peka, tetapi sekali lagi Tuhan tidak menyerah. Memanggil by name. Dan ini juga artinya ketika kita Kristen, Tuhan menyebut nama pribadi kita Samuel, Samuel. Samuel bingung, Tuhan tidak menyerah. Samuel, Samuel. Kedua kalinya Samuel masih bingung, Tuhan tidak akan pernah menyerah. Jadi Bapak Ibu, yang paling berbahaya bukan kuasanya Tuhan yang kurang, bukan kasihnya Tuhan yang kurang. Yang paling berbahaya adalah kekerasan hati. Itu yang membuat buta tuli bahkan mati rohani itu seperti itu Bapak Ibu. Ketika keras hatinya. Saya harus mengatakan ini karena kenyataannya demikian Bapak Ibu. Sebagai pendeta ketika konseling pastoral, orang itu ternyata maaf kalau dosanya baru sekali. Masih selingkuh sekali. Wah, itu pakai takut-takut ya kan. Kalau mencuri sekali, oh mesti grogi. Tapi kalau selingkuhnya udah 6 tahun, orang duwe isin Bapak Ibu. Pendeta datang aja diketak, ngapain pendeta ikut-ikut? Aku diketak. Karena mati rohaninya. Jangan keras hati, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah. Maka akhirnya ini Samuel sigap, Samuel siap. Ternyata mendengar firman Tuhan, mendengar panggilan Tuhan adalah punya kerendahan hati. Dan itu berarti bukan hanya sekedar dipanggil, ya Sep, ya Tuhan, bukan itu. Ketika Bapak Ibu mendengar, itu berarti Bapak Ibu menyediakan diri dan saudara, Tuhan harus mengambil otoritas dalam hidupmu. Itu panggilan. Buat apa kamu mendengar tapi Tuhan tidak pernah berotoritas atas hidupmu, itu berarti kamu gak terpanggil. Kamu gak menjawab. Itulah lalu dengan penuh kerendahan hati, kesigapan dan akhirnya kesiapan. Samuel menanggapi panggilan. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Bapak Ibu, karena itu menjadi Kristen. Itu Tuhan memanggil. Dan kalau kita sungguh dipanggil Tuhan, buktinya apa? Tuhan punya otoritas atas hidupmu. Kita dengan rendah hati membiarkan Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Kita menjadikan Tuhan itu pusat kehidupan kita. Itu baru mendengar panggilannya. Maka Bapak Ibu, ini mulai slide terakhir pelajaran iman, ada 3 saja pesan saya. Nanti kalau 3, Pak sudah 3, ya udah khotbahnya selesai ya. Dengarlah panggilan dan ikutlah Dia. Ingat, pertama yang mau saya sampaikan adalah kenapa kita perlu mendengar. Tuhan itu memanggil bukan karena Tuhan butuh. Tuhan memanggil itu panggilan sayang, panggilan kasih. Lebih dari itu, Tuhan memanggil karena Tuhan mengenal kita. Tuhan itu memanggil justru untuk mengubah dan menyelamatkan kita. Maka kalau masih ada orang di sini mengatakan, aku mengenal diriku sendiri, pret. Tuhan lebih mengenal dirimu daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Tuhan sudah mengenal namamu, Tuhan yang menciptamu. Dan Tuhan itu memanggil supaya kita mendengar, supaya kita hidup dalam rancangannya. Karena hidup menjadi berharga di tangan Tuhan.
Itu yang tadi saya katakan dari awal, kalau kamu mendengar Tuhan punya otoritas, maka kamu akan menjadi berharga di tangan Tuhan. Tuhan itu memanggil supaya kita jadi berharga. Menolak panggilannya justru kita itu mencelakakan diri kita sendiri. Itu panggilan keselamatan. Semua akan menjadi indah, semua akan menjadi berharga di tangan Allah. Dengar panggilannya. Kalau kita nggak mendengar dan tidak membiarkan dia berotoritas atas hidup, kita tidak akan pernah menjadi yang terbaik. Kedua, belajar dari Samuel. Mendengar dan mengikuti berarti kalau kita mendengarnya dan kita membiarkan otoritasnya. Saya harus mengatakan, setiap orang yang tahu bahwa Kristen itu panggilan, Tuhan yang memilih, Tuhan sendiri yang memanggil, dan itu karena kasih karunia. Aku tidak layak dan aku tidak pantas. Mesti hidupnya semakin mengasihi Tuhan. Jadi kalau kamu tiap hari malah jadi Kristen kok rasanya bosen, Kristen kok rasanya susah, itu bukan karena kamu gak dipanggil. Orang kalau benar-benar tahu aku dipanggil Tuhan, hatinya akan semakin mengasihi Tuhan. Dan karena itu panggilan dan kita mendengar, kita mengasihi, wujudnya adalah setia dan taat. Bapak Ibu, orang-orang benar-benar Kristen, kesukaannya bahkan kebanggaannya itu setia dan menaati firman Tuhan. Jadi aku bangga aku bisa mengampuni. Aku bangga aku bisa bertahan untuk Tuhan. Itu yang menjadi kebanggaannya, kesetiaannya. Karena ini perwujudan kasihnya kepada Tuhan. Itu baru yang namanya mendengar panggilannya. Ngakunya mendengar. Lah kok tidak taat? Lah kok tidak setia? Lah kok kasihnya nggak bertumbuh pada Tuhan, itu yang mbok rungokke kuwi sapa? Ketiga, yang terakhir, khotbahnya mau selesai. Semangat. Bapak Ibu, saudaraku, ketika kita mendengar panggilannya, ini yang indah. Setiap orang yang dipanggil, dipilih, ternyata juga diutus. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu memanggil bukan karena Tuhan itu butuh, Tuhan punya pekerjaan, enggak. Seketika kita mendengar panggilannya, mengasihi dan menaatinya, percayalah, justru kita itu diutus menjadi berkat. Maksudnya diutus menjadi berkat gimana? Justru orang yang semakin mendengar, mengasihi, menaati dan setia, dia akan semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan hidup. Bukan memenuhi keinginanmu, cita-citamu, Tuhan akan memelihara hidupmu. Tanpa harus dengan pikiran-pikiranmu yang tinggi-tinggi. Tuhan akan menjadikan hidupmu bukan hanya terpelihara tapi menjadi berkat. Tetapi yang lebih penting, sudahkah engkau yang sungguh mendengar, mengikuti, menaati dan setia sungguh seperti Kristus? Enggak. Berkarakter Kristus, enggak, itu lebih penting. Itu yang sungguh-sungguh mendengar. Karena berarti orang yang sungguh mendengar, dia menjadi utusan. Dan orang yang menjadi utusan, dia itu serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, dalam bacaan leksionari, dan ini menjadi penutup, itu diawali kisahnya hampir sama dengan Samuel. Samuel dipanggil lalu menjadi nabi dan diketahui orang-orang. Injil juga bacaannya demikian. Tuhan itu memanggil Filipus, Filipus ikutlah aku. Lalu Filipus ngajak Natanael, Natanael, aku sudah ketemu yang namanya Mesias yang dikatakan Musa dan kitab Taurat. Lalu Natanael, apa iya? Ada yang baik dari Nazaret. Lalu Natanael ikut. Apa artinya? Orang yang sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan, seperti Filipus, seperti Samuel, itu hidupnya itu dinyalakan oleh Tuhan. Dan orang kalau sudah dinyalakan seperti gambar lilin, akan menyalakan lilin yang lain. Samuel dipanggil menyala, dia menyalakan menjadi nabi Tuhan atas Israel. Filipus dinyalakan, ia menyalakan Natanael. Bapak Ibu kalau masih ngaku, aku Kristen dipanggil Tuhan, siapa yang sudah Bapak Ibu nyalakan?
tidak mungkin hanya menyala untuk diri sendiri. Orang yang benar-benar dipanggil, orang yang benar-benar mengikut dia, juga adalah orang-orang yang akan menyalakan lilin-lilin yang lain. Karena menjadi nyata, Kristus sang terang sejati ada dalam kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Hidup kami menjadi berharga ketika Engkau memanggil kami. Sebab rancangan-Mu yang mulia dan agung menjadi nyata. Maka hancurkanlah kekerasan hati kami. Supaya kami sungguh-sungguh percaya bahwa kami menjadi terindah di tangan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami yang sering mati rohani. Yang selalu mengabaikan kebenaran. Bahkan merasa aman dengan kebiasaan-kebiasaan dosa kami. Bahkan dengan bangga mengaku Kristen. Tetapi tanpa ketaatan, kesetiaan. Dan tidak pernah menyalahkan siapapun. Kasihanilah kami Bapa. Sebab kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah menyerah. Engkau akan terus memanggil dan memanggil. Tetapi jangan sampai kami mengeraskan hati. Lembutkan. Dan kini Bapa, biarlah kami sungguh mendengar dan bersuka cita. Dan biarlah Engkau sungguh berotoritas atas kehidupan kami. Karena jikalau kami tidak hidup serupa dengan Kristus, kami hanya hidup dalam kesia-siaan dan bahkan kebinasaan. Biarkan suara-Mu yang kami nantikan. Biarlah mengikuti-Mu adalah keputusan yang terindah di tengah kehidupan kami yang begitu singkat di dunia ini. Dan dengan demikian, seburuk dan sehina apapun, kami pasti akan menyala karena terang, karena panggilan-Mu, dan kami akan menyalakan juga bagi sesama kami. Karena itu Bapa yang maha baik, saat ini kami juga memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau lindungi dan Engkau pelihara. Jauhkan dari berbagai bencana, perpecahan, kerusuhan ataupun wabah penyakit. Urapi pemimpin bangsa kami dengan hikmat. Dan bersama dengan segenap rakyat bangsa Indonesia, kami sungguh takut akan Tuhan dan mewujudkan kehidupan kerajaan Allah, di mana kebenaran, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan surgawi nyata atas kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi sebagai kesatuan tubuh Kristus. Supaya segenap umat-Mu terus Engkau pelihara, bertumbuh dalam kebenaran firman dan rahmat-Mu. Membuat mereka berbuah, mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati karya pelayanan jemaat-jemaat-Mu supaya menjadi kesaksian, pemberitaan kabar baik. Dan lebih banyak orang sungguh mendengar, Tuhan pilih, Tuhan panggil. Dan mereka melalui pewartaan pelayanan jemaat-jemaat-Mu, banyak orang juga mendapat bagian dalam karya perjanjian keselamatan-Mu. Terlebih kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini, Jemaat GKI Gejayan. Engkau telah mempercayakan jemaat yang begitu besar, tetapi bukan pada jumlah, tetapi pada hati yang sungguh-sungguh mau bersekutu, melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka Bapa berkati setiap pelayan ataupun segenap jemaat-Mu. Karuniakan hati sebagai hamba yang kesukaannya adalah melayani, yang sukacitanya adalah melakukan panggilan Tuhan. Karena dengan demikian kami menjadi rekan, menjadi mitra yang boleh mendapat bagian sehati, sepikir, seperasaan, dan kami juga akan menjadi serupa dengan Kristus. Bapa, juga berkati jemaat-Mu yang saat ini lemah dan sakit. Tuhan lawat, Tuhan hibur, rahmat dan kuasa-Mu
darah kudus Kristus yang menyucikan dan membangkitkan kami. Kiranya menganugerahkan kekuatan, penghiburan dan kesembuhan. Bagi segenap usia lanjut, Tuhan juga pelihara mereka. Tuhan jauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan. Tuhan limpahi hari-hari mereka dalam kekuatan, kesehatan dan damai sejahtera. Berkati setiap keluarga untuk hidup dalam kekudusan dan kerukunan. Keluarga yang sungguh takut akan Tuhan, untuk sungguh menghadirkan Tuhan yang berotoritas di setiap keluarga, sehingga keluarga berlimpah kasih, pelayanan dan pengampunan. Anak-anak kami yang belajar dan bekerja, Tuhan tuntun dalam ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab, supaya segala jerih lelah anak-anak kami, baik dalam belajar dan bekerja, nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami pun mendoakan bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karena begitu banyak yang gugur imannya. Karena itu Bapa, biarlah mereka hanya menantikan. Sebab pernikahan adalah rancangan kudus Allah. Engkau karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Engkau yang akan mempersatukan anak-anak kami, supaya sungguh menikmati keluarga yang kudus, kekal, tidak terceraikan. Keluarga yang akan menjadi saksi perjanjian Allah dan berkat bagi banyak orang. Kami pun juga mendoakan bagi setiap keluarga, terlebih suami istri yang masih menantikan momongan. Tuhan kiranya berbelas kasih untuk menganugerahkan keturunan. Bukan demi keinginan kami, tetapi supaya rahmat kemurahan-Mu, kasih setiamu yang sungguh terindah dalam hidup kami, juga boleh dikenal oleh anak cucu kami. Sehingga segenap keturunan kami pun akan terus berbakti kepadamu seterusnya dan selamanya. Akhirnya pun kami membawa setiap pergumulan yang tidak terungkapkan Bapa. Kadang kami lelah, kami lemah, kami jauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa. Tetapi hari ini kami mohon kekuatan dengan penuh iman. Kami harus bergumul supaya nyata kuasa keselamatan. Kami harus bergumul dan justru kami menjadi semakin kuat dan hidup berkemenangan. Maka dengan demikian, biarlah dalam setiap pergumulan kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan kami akan melihat justru di dalam pergumulan kami, keselamatan kami disempurnakan. Terima kasih Bapa, inilah seru doa syukur, permohonan syafaat yang begitu panjang dan jauh dari sempurna. Maka ampunilah untuk setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi Engkau kiranya menyempurnakan seturut hikmat dan rahmat-Mu. Sebab doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kesalahan kami, tetapi hanya di dalam satu nama kudus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Juru Syafaat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.